Banyak yang tidak menyadari bahwa nama adalah doa. Nama itu lebih dari sekadar panggilan untuk anak-anak kita. Nama adalah doa pertama yang kita panjatkan untuk mereka. Bisikan harapan yang akan menyertai mereka sepanjang hidup. Saat kita memilih nama, kita sebenarnya sedang mengukir sebuah harapan dalam diri mereka. Kekuatan, kebaikan, kesalehan, kesuksesan. Tanggung jawab yang diemban orang tua selama proses pemilihan nama yang sakral ini sangat besar. Ini adalah keputusan yang jauh lebih penting dari hari kelahiran. Ini adalah keputusan yang membentuk identitas anak, memengaruhi persepsi diri mereka, menjadi warisan yang mereka bawa ke dunia. Ini adalah hadiah pertama, warisan pertama, dan harus dipilih dengan kehati-hatian dan niat tulus. Banyak orang tua kewalahan dengan banyaknya pilihan yang tersedia. Tren modern, nama dari budaya lain, nama tokoh terkenal. Namun dari sudut pandang Islam, bunyi nama itu nomor 2. Yang penting adalah artinya. Inti dari pembahasan ini adalah untuk membimbing orang tua agar menjauhi potensi kesalahan dan menuju pilihan yang selaras dengan ajaran indah agama Islam. Kita akan membahas nama-nama yang harus dihindari, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk memberdayakan orang tua dengan pengetahuan. Perjalanan ini, nama yang menjadi sumber berkah, bukan beban. Mari kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan kekuatan yang terkandung dalam sebuah nama. Karena nama adalah kata pertama yang dipelajari anak untuk diidentifikasi sebagai miliknya. Di saat sukacita, di saat disiplin, dalam doa, dalam percakapan sehari-hari. Nama dengan makna yang indah adalah pengingat yang konstan. Nama anak bisa menjadi penegasan, sumber kekuatan yang tenang. Sebaliknya, nama dengan makna negatif atau tidak pantas dapat menciptakan hambatan yang tidak terlihat. Oleh karena itu, tujuan utama kita adalah memilih nama yang merupakan doa berkelanjutan untuk kebaikan, doa seumur hidup untuk anak kita tercinta. Nabi Muhammad sendiri menekankan pentingnya nama-nama yang baik. Beliau dikenal mengubah nama para sahabatnya jika nama asli mereka memiliki konotasi negatif. Misalnya, seorang wanita bernama Asiyah, pembangkang. Namanya diubah menjadi Jamilah, cantik. Tindakan ini mengajarkan kita, nama bukan hanya tanda pengenal. Itu adalah bagian integral dari karakter dan perjalanan spiritual seseorang. Dengan memahami nama mana yang harus dihindari dan mengapa, kita tidak hanya mengikuti serangkaian aturan. Kita secara aktif berpartisipasi dalam kesejahteraan spiritual dan psikologis anak-anak kita sejak hari pertama mereka. Sebuah tugas suci yang dipercayakan kepada kita oleh Allah SWT. Bagian 2, Gemate. Mengapa nama penting dalam Islam? Dalam Permadani Agung tradisi Islam, kata-kata memiliki kekuatan dan nama kata yang akan diulang ribuan bahkan jutaan kali sepanjang hidup seseorang. Setiap ucapan seperti menanam benih. Jika nama itu berarti kuat atau saleh, kita terus-menerus memperkuat sifat positif itu. Itu adalah bentuk doa yang berkelanjutan. Pada hari kiamat, kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Jadi kita harus memilih nama-nama yang baik. Pertimbangkan dampak psikologis dari nama dengan makna yang membebani. Bayangkan seorang anak bernama Harb yang berarti perang, atau Murah yang berarti pahit. Setiap kali nama mereka dipanggil, gema konflik atau kepahitan dipanggil. Anak-anak bisa kejam. Nama negatif dapat menjadi sasaran ejekan dan intimidasi. Ini bukan awal kehidupan yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Kita ingin memberi mereka dasar kepercayaan diri dan kepositifan. Dan nama yang indah adalah bata pertama dalam fondasi itu. Memilih nama dengan makna yang baik adalah tindakan cinta dan perlindungan. Sebuah nama menghubungkan seseorang dengan warisan dan cita-cita. Ketika kita menamai putra kita Muhammad atau putri kita Fatimah, kita menghubungkan mereka dengan teladan mulia, menciptakan standar karakter untuk dicita-citakan. Bagian 3, petunjuk dalam Islam mengenai nama, berakar pada logika, teologi, dan perhatian mendalam. Hindari nama yang menyiratkan perbudakan kepada selain Allah SWT. Nama-nama seperti Abdul Uzza, berhala pra-Islam, atau Abd al-Ka'abah sangat dilarang. Inti iman kita adalah tauhid. Nama harus mencerminkan keyakinan ini. Abdullah, Abdurrahman. Nama-nama yang hanya untuk Allah, jangan digunakan tanpa abd. Menamai manusia dengan gelar-gelar ini adalah kesombongan. Seseorang bukanlah sang raja, tapi bisa menjadi hambanya, Abdul Malik. Hindari pula nama bermakna keputusasaan, dosa, atau kenegatifan. Huzn, kemalangan, bencana. Nama-nama setan seperti Stan atau Iblis jelas dilarang. Nama sombong atau memuliakan diri sendiri sebaiknya dihindari. Tujuannya mengangkat semangat anak, bukan membebaninya.
Pertimbangkan konteks bahasa. Indah di satu bahasa bisa memalukan di lain. Hindari potensi ejaan. Itu tindakan kebaikan praktis. Pilih nama yang bermartabat dan membuka pintu bagi mereka. Hindari nama tiran seperti Fir'aun atau Haman, meski terdengar kuat. Bagian 4. Memilih nama yang tepat bisa terasa sangat besar, tapi itu bisa disederhanakan dengan mengikuti panduan praktis yang berakar pada tradisi Islam. Pilih makna yang baik, positif, dan mulia. Kekuatan, kebijaksanaan, keindahan, kebaikan, kesalehan. Contoh, Hasan, Aminah, Karim. Jadikan makna sebagai filter utama. Tulis daftar nama, teliti maknanya dengan cermat. Pilih nama para nabi, keluarga mereka dan para sahabat. Muhammad, Ibrahim, Yusuf, Maryam, Aisyah, Ali. Nama-nama ini menginspirasi dan menanamkan cinta sejarah Islam. Kepraktisan, mudah diucapkan oleh anak dan lingkungan. Ucapkan bersama nama keluarga. Apakah mengalir dan bermartabat? Antisipasi nama panggilan yang tidak diinginkan. Berkonsultasi dengan tetua atau ulama. Jadikan proses ini ibadah. Berdoa, lakukan salat istikharah. Percayalah pada petunjuk Allah. Dengan riset yang cermat dan doa yang tulus, kamu dapat tenang dengan nama indah yang kamu pilih. Untuk anak laki-laki, Muhammad, nama nabi kita tercinta, paling mulia. Umar, dikenal karena keadilannya. Utsman, kedermawanannya. Ali, keberanian dan kebijaksanaannya. Hamzah, paman nabi yang pemberani. Khalid, pemimpin militer yang hebat. Untuk putri-putri kita, Fatimah, kemurnian dan keanggunan. Aisyah, kecerdasan dan vitalitas. Khadijah, kesetiaan dan kekuatan. Maryam, wanita mulia yang dimuliakan dalam Al-Quran. Zainab, keindahan dan ketahanan. Rangkuman, niat, penelitian, doa. Ingat, nama adalah doa. Hindari syirik, makna negatif, dan nama tirani. Condonglah pada makna indah, nama para nabi, dan kemudahan pengucapan. Diskusikan dengan pasangan dan tetua terpercaya. Carilah petunjuk Allah. Dia sebaik-baik perencana. Nama adalah bab pertama kisah hidup mereka. Jadikan bab harapan, berkah, kehormatan. Kami berdoa agar Allah SWT membimbing pilihan terbaik.